Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Nanang Sriadi, SPD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema membuat website pembelajaran dengan menggunakan Google Site. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia yang dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa sharing dan bisa bersilaturahim di Zoom meeting untuk sama-sama belajar. Sama-sama belajar dan sama-sama kita coba untuk mengupdate pengetahuan kita terkait dengan salah satu media pembelajaran ataupun salah satu cara dalam pembelajaran dan inovasi pembelajaran kita, yaitu terkait dengan website. Kalau kemarin di kelas-kelas sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan buku ataupun karya tulis ilmiah. Nah, pada tema kali ini di kelas virtual Guru Inovatif Indonesia kita akan coba untuk lebih inovasi lagi terkait dengan website pembelajaran. Adapun yang kita akan gunakan yaitu terkait dengan Google Site. Nah, Google Site ini adalah salah satu fitur pada Google yang bisa membuat ataupun bisa merancang sebuah website pembelajaran untuk Bapak Ibu bisa pergunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir di Zoom meeting. Ada Bapak Akimuddin, ada Bapak Sudi Winoto, ada Bapak Anzar. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada Ibu Yani Aryani. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Baik, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom meeting kali ini, kita akan mulai. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu, karena memang kondisi pada saat ini sangat sedih kalau kita melihat berita. Oleh karena itu, seperti yang dilakukan oleh Kemenag dan kita sebagai masyarakat, kita berdoa agar kondisi ini segera membaik dan bisa pulih seperti sedia kala. Amin. Untuk lebih barokahnya kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita sharing pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelumnya sudah hadir Bapak Nanang Sriadi. Beliau adalah guru sekaligus konten kreator pada YouTube. Bapak Nanang merupakan YouTuber yang sudah sangat banyak memberikan kita inspirasi terkait dengan media-media pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat konten beliau di channel YouTube, sudah sangat banyak dan sangat inspiratif sekali. Yang pada pagi hari ini akan sharing kepada kita semua terkait dengan Google Site ini. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Nanang Sriadi untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Nanang Sriadi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Suhardi. Nah, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya Pak Suhardi ya? Ya, sudah oke.
Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Suhardi dan Bapak Randi Pratama dari Guru Inovatif Indonesia. Yang kami hormati peserta kelas Google Site Guru Inovatif Indonesia pada pagi hari ini dari berbagai kalangan, Bapak Ibu guru, ada rekan-rekan saya juga di sini. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa kembali. Bagi yang baru bergabung, salam kenal untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk share screen. Oke, bagaimana Pak Suhardi? Sudah muncul ya Pak Suhardi ya? Oke. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang Google Site yang nantinya akan kita buat sebagai media pembelajaran, yang lebih tepatnya nanti akan kita buat sebagai website pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu semuanya selama masa pandemi ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih, sudah melakukan berbagai inovasi pembelajaran dengan kondisi pembelajaran kita yang berbeda dari biasanya. Pembelajaran yang dilakukan secara daring, walaupun sekarang sudah ada sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas, tetapi sebagian juga itu masih dilaksanakan secara daring secara bergantian. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran yang sudah kita lalui sekitar 1,5 tahun ini, berbagai macam inovasi itu harus kita lakukan, yang pastinya Bapak Ibu semuanya di sini sudah melakukannya. Nah, di sini salah satu cara yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran yang bisa kita lakukan secara daring maupun tatap muka atau kombinasi secara keduanya adalah menggunakan Google Site. Oke, sebelumnya Bapak Ibu yang baru pertama kali bertemu dengan saya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Nanang Sriyadi. Saya berprofesi sebagai guru matematika di SMP Negeri 48 Muaro Jambi. Saya dari Jambi, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu di sini dari berbagai daerah. Salam kenal semuanya. Selain sebagai guru, saya juga aktif di dunia YouTube dan dunia blog. Nah, di YouTube saya memiliki channel, itu nama saya sendiri, Nanang Sriyadi. Di situ sudah 1 tahun lebih ini saya mengelola channel YouTube ini, dan di situ saya memberikan banyak tutorial tentang pembelajaran ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka dan tutorial-tutorial yang masih ada hubungannya dengan pendidikan. Selanjutnya, selain sebagai YouTube, saya juga memiliki blogger atau blog, yaitu dengan websitenya nanangsriyadi.online. Di situ isinya pun masih seputar tentang pendidikan. Ini Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah mengunjungi YouTube saya atau nggak sengaja mencari-mencari tentang pembelajaran, video pembelajaran atau apa, termasuk Google Site ini pernah saya buat videonya di channel YouTube saya. Dan juga ini adalah blog saya. Dan ini blog baru saya juga termasuk, ini portofolio saya, masih dunia blog. Nah, dengan Google Site ini sendiri nantinya bisa kita buat Bapak Ibu untuk memberikan materi-materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa kita. Atau juga bisa kita buat untuk membuat portofolio diri kita. Nah, tapi kita di sini nanti akan fokus Google Site-nya untuk membuat media pembelajaran. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam Google Site, di sini kita tidak asing dengan yang namanya website. Nah, dalam membuat sebuah website, di situ tidak hanya website ini itu saja Bapak Ibu. Di sini ada berbagai hal yang mendukung sebuah website itu bisa kita buat, bisa muncul. Di sini pastinya untuk mengaksesnya ada yang namanya internet. Internet itu kita ibaratkan sebagai jalannya untuk mengakses sebuah website. Lalu dalam sebuah website itu ada domainnya Bapak Ibu. Nah, domain ini kita ibaratkan sebagai alamat rumah. Nah, kalau kita nggak tahu alamatnya, kita di sini tidak bisa untuk mengakses atau menuju ke alamatnya.
atau ke rumahnya atau ke websitenya. Nah, jadi di sini ada alamat tersebut, itu kita namai dengan domain. Nah, untuk membangun sebuah rumah atau websitenya, kita di sini membutuhkan sebuah hosting, Bapak Ibu ya. Hosting di sini kita ibaratkan sebagai tanah. Di tanah itulah kita akan membangun fondasi dan mendirikan rumah. Nah, rumah itu sendiri yang kita ibaratkan sebagai sebuah website. Jadi ini Bapak Ibu komponen-komponen dalam membuat sebuah website yang pasti ada hostingnya atau kita ibaratkan sebagai tanah. Websitenya itu sendiri kita ibaratkan sebagai rumah. Nah, rumahnya itu alamatnya itu kita ibaratkan sebagai domain, dan untuk mengaksesnya kita membutuhkan internet yang kita ibaratkan sebagai jalan. Oke, Bapak Ibu, pasti tidak asing dengan yang namanya blog dan website. Pasti Bapak Ibu sering mengakses website, walaupun saya yakin Bapak Ibu kalau mengakses sebuah website itu tidak langsung ke alamatnya, biasanya mencarinya dari mesin pencari seperti Google, seperti Bing atau yang lainnya. Nah, dari mesin pencari nanti baru kita diteruskan ke dalam sebuah website. Nah, dalam web itu ada yang namanya blog dan ada yang namanya website. Secara sekilas Bapak Ibu, antara blog dan website itu sekilas sama. Namun kalau kita cermati lebih dalam, itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, ini saya kutip dari Niaga Hoster, perbedaan blog dan website. Blog itu adalah kependekan dari weblog yang berisi konten seperti opini, pengalaman, atau aktivitas penulis. Sedangkan website itu adalah sejumlah halaman online yang terhubung dalam satu domain, biasanya dikelola oleh individu, perusahaan, institusi, organisasi, atau pemerintah. Nah, secara lebih rinci, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat bersama-sama. Dari kontennya, yang pertama, blog itu berisi konten seperti artikel. Kalau website itu biasanya berisi tentang informasi tertentu tentang suatu produk atau layanan. Misalnya di sekolah nih Bapak Ibu, itu biasanya makainya adalah website ya, bukan blog. Nah, seperti itu. Kalau blog ini biasanya kebanyakan adalah individu-individu. Isinya tentang artikel-artikel dan kebanyakan situ adalah opini, pengalaman atau aktivitas. Terus secara update-nya itu blog lebih sering diupdate secara berkala, sedangkan website biasanya itu informasinya statis. Misalnya kalau sekolah, websitenya ya isinya tentang visi dan misi, struktur organisasi, biasanya cuma hal-hal tersebut. Mungkin ada update informasi-informasi tetapi itu tidak sering. Juga perbedaannya ada di arah komunikasi, kalau blog itu lebih interaktif, kalau di website itu biasanya satu arah, seperti itu. Kalau dari segi subscribe, nah kalau di subscribe, kalau blog ini, kalau saya bilang itu mirip dengan media sosial. Nah seperti itu ya. Jadi itu karena lebih update, nanti akan ada notifikasi dan lain sebagainya. Dari gaya bahasa, kalau blog itu bebas gaya bahasanya, variatif. Kalau website itu profesional atau formal. Dari pengelola, kalau blog biasanya dikelola oleh satu atau beberapa penulis. Kalau website itu biasanya dikelola oleh tim yang sudah ahli, perusahaan yang mempunyai tim-tim tertentu secara tim. Dan secara pengelola juga, blog dibagi menjadi beberapa kategori atau tag. Sedangkan website dibagi berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah itu Bapak Ibu ya, sedikit tentang blog dan website. Nah, nanti kita di sini yang membuatnya adalah tentang website. Ini salah satu contoh website yang dapat kita akses. Ini websitenya Guru Inovatif Indonesia, guruinovatifindonesia.com. Jadi kita kalau mengaksesnya kan kita ketikkan itu Bapak Ibu ya di browser kita, baik di HP maupun di laptop. Nah itu namanya domain. Nah ini contoh website. Nah ini contoh website yang nantinya akan kita coba desain dengan menggunakan Google Site. Nah, Bapak Ibu, dengan menggunakan Google Site, kita di sini akan mendapatkan hosting gratis, dapat tanah gratis tadi Bapak Ibu ya kalau kita mendirikan rumah. Terus domainnya gratis Bapak Ibu. Terus di sini kita tanpa melakukan
pemrograman. Kita di sini bisa melakukan drag and drop saja. Kita memasukkan apa, tinggal kita klik dan kita tarik ke dalam website yang akan kita buat. Dan di sini terkoneksi dengan layanan Google yang lainnya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah mempunyai akun Google atau akun Gmail. Baik Gmail biasa, kalau Bapak Ibu guru mungkin juga ada yang memiliki atau mendapatkan akun Google Suite for Education atau Google Workspace for Education dari Kemdikbud. Nah, itu sama saja Bapak Ibu. Keduanya bisa kita manfaatkan untuk membuat Google Site. Dan antara akun Gmail kita yang biasa dengan akun Google yang dari Kemdikbud, untuk membuat Google Site itu tidak ada perbedaannya, Bapak Ibu, sama. Jadi Bapak Ibu terserah nanti mau membuatnya pakai akun Gmail biasa yang sudah Bapak Ibu punya atau pakai akun belajar dari Kemdikbud. Itu keduanya sama, untuk menggunakan Google Site tidak ada perbedaan menu atau yang lainnya. Bapak Ibu kalau mau membuat sebuah website, kalau kita membuatnya seperti website guruinovatifindonesia.com tadi, itu kita di situ harus membeli hosting, membeli tanahnya dulu. Lalu kita mendesainnya dengan pemrograman. Terus domainnya guruinovatifindonesia.com. Nah, itu juga Bapak Ibu itu kita sewa. Nah, hosting dan domain itu biaya sewanya, kalau domain itu biasanya 1 tahun, kalau hosting ada yang bulanan, ada juga yang 1 tahun. Nah, itu bayar sewanya. Nah, di sini alternatifnya kita menggunakan Google Site, ini bisa kita gunakan secara gratis, Bapak Ibu ya. Yang penting kita di sini mempunyai sebuah akun Google. Nah, dengan akun Google itu kita otomatis bisa mengakses dari Google Site ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara mengakses Google Site-nya? Di sini kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun, Bapak Ibu. Kalau kita dari komputer, kita di sini tinggal buka browser kita, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla, Firefox, atau yang lainnya. Saya yakin Internet Explorer, pasti di laptop atau komputer kita itu sudah ada. Nah, untuk mengaksesnya, kita di sini bisa masuk dari Google Drive. Bapak Ibu mungkin sudah nggak asing lagi dengan Google Drive, mungkin sudah keseharian kita sudah menggunakan Google Drive itu untuk kebutuhan pekerjaan kita, untuk menyimpan data dan sebagainya. Nah, dari Google Drive ini kita login terlebih dahulu menggunakan akun Google kita. Selanjutnya nanti di pojok kiri itu akan ada menu tanda tambah. Nah, dari tanda tambah itulah nanti kita klik dan di sini akan muncul beberapa menu seperti membuat folder, mengupload file atau folder. Lalu kita bisa membuat produk-produk Google seperti dokumen, spreadsheet, slide, formulir. Nah, untuk Google Site, Bapak Ibu, itu munculnya di menu lainnya. Di menu lainnya ini nanti kita pilih Google Site. Itu cara mengakses Google Site yang pertama dari Google Drive kita. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengakses Google Site, itu kita bisa langsung menuju alamatnya http://sites.google.com. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau repot, tinggal di pencarian Google kita ketikkan saja sites, S-I-T-E-S. Nanti akan muncul yang paling atas itu sites.google.com. Nah, dibandingkan dengan Google Drive, Bapak Ibu, kalau kita mengakses Google Site dari sites.google.com, ini akan muncul tampilan yang berbeda. Kalau dari Google Drive, itu kita langsung membuat. Klik tambah, pilih Google Site-nya, itu langsung membuat. Tapi kalau kita masuknya dari sites.google.com, di sini kita akan ada beberapa menu, yaitu yang pertama, mulai membuat site baru, atau yang kedua, ini ada kumpulan website yang sudah pernah kita buat, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kita bisa membuat set kosong. Yang kedua, kita bisa membuat sebuah website dengan template yang sudah ada. Nah, enaknya Bapak Ibu kalau kita memilih template yang sudah ada, kita tinggal merubah-rubahnya saja. Kalau kita pilih kosong, itu nanti tampilannya benar-benar kosong. Kita harus memulainya dari nol.
Jadi itu terserah Bapak Ibu nanti mau pakai template, mau pakai yang kosong. Tapi kalau mau bereksplorasi secara lebih maksimal, enaknya kita membuat yang slide kosong. Nah, di template ini di sini sangat banyak Bapak Ibu yang bisa kita buat, seperti kita membuat kelas, seperti membuat klub, atau kita membuat portofolio siswa atau portofolio kita sendiri. Dan juga kita bisa membuat acara dari template-nya ini. Dan nanti akan kita lihat template-template apa saja yang ada di Google Sheet ini sudah disediakan. Kalau yang bawah, Bapak Ibu, di sini adalah website atau set yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi akan muncul di sini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah membuat, di mana kemarin website yang sudah saya buat, apa hilang atau gimana, itu enggak hilang Bapak Ibu ya. Itu bisa kita lihat di Google Drive kita atau di sets.google.com. Yang penting kita login menggunakan akun Google yang sama. Jadi ini juga nanti bisa kita akses di mana saja, pakai handphone kita, atau pakai laptop, atau pakai PC di tempat lain. Yang penting kita ingat akun Google kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Google Sheet yang kosong. Kalau kita membuat kosong, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini belum ada apa-apanya, masih kosong. Kalau ada template, itu semuanya sudah terdesain, tinggal kita mengisinya saja. Tinggal mengganti huruf-hurufnya, mengganti kata-kata, dan mengisinya. Oke Bapak Ibu, langkah pertama nanti saat kita memulai membuat sebuah Google Sheet, itu adalah memasukkan judul. Ini biasanya kalau judul ini agak sepele, sering lupa. Nanti kalau kita lupa, nanti itu kita susah mencarinya. Kalau kita cari di Google Drive. Tapi kalau namanya kita langsung buat, misalnya nama kita atau nama kelas yang akan kita buat website pembelajarannya, nanti kita berikan nama. Lalu Bapak Ibu, di sini, karena kita menggunakan akun Google, salah satu kelebihan Google ini kita di sini tidak perlu menyimpannya Bapak Ibu. Semua yang kita rubah, semua yang kita buat itu akan tersimpan secara otomatis. Dan semuanya masuk ke Google Drive kita. Jadi kita di sini tidak perlu khawatir kita akan kehilangan data atau yang lainnya. Lalu di atas ada beberapa menu seperti undo, redo, preview, dan seterusnya. Lalu di bawahnya lagi, situ ada menu untuk memasukkan konten atau menu sisipkan. Lalu ada menu halaman untuk mengatur halaman-halaman apa saja yang akan kita buat di Google Sheet kita. Lalu ada menu tema. Jadi kita di sini enaknya Bapak Ibu nggak perlu pakai kode-kode HTML atau apa. Biasanya kalau membuat Google Sheet itu kan membuat sebuah website itu kita perlu ilmu pemrograman. Nah, dengan menggunakan Google Sheet kita tidak perlu ilmu itu Bapak Ibu. Kita di sini tinggal drag and drop saja. Tinggal kita klik, tarik, itu nanti akan bisa membuat website dengan mudah. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah di menu tema, di sini kita bisa memilih berbagai tema yang sudah disediakan, seperti warna dasarnya, seperti fontnya, dan bentuknya seperti apa. Ini tinggal kita sesuaikan saja. Kita pilih mana yang kita inginkan. Selanjutnya, di menu halaman, disinilah website kita nanti akan kita buat menjadi berapa halaman, gitu ya. Jadi website itu bermacam-macam. Ada yang dia cuma satu halaman. Di halaman itu semua informasinya tersampaikan di situ. Kalau sekolah, semua informasi sekolah tersampaikan. Kalau suatu produk, biasanya dia cuma satu halaman, Bapak Ibu, panjang sampai ke bawah. Nah, itu semua informasinya di situ. Ada juga website yang memiliki banyak halaman. Jadi nanti ada halaman depan. Kalau kita membuat website pembelajaran, nanti ada halaman materi, nanti ada halaman daftar hadir, nanti ada halaman ujian, ada halaman rekap nilai, atau yang lainnya. Itu tergantung nanti Bapak Ibu mau mendesainnya seperti apa. Saya kemarin sudah mempraktekannya, membuat Google Sheet ini. Yang satu itu saya membuat sebuah pembelajaran,
cuma dalam satu halaman Bapak Ibu. Jadi di situ saya masukkan materinya, saya masukkan videonya, saya masukkan tempat untuk mengumpulkan tugasnya dalam satu halaman. Ada juga satu website yang di situ saya membuatnya berbagai halaman. Jadi materinya sendiri halamannya, ujiannya sendiri, nanti rekap nilainya juga sendiri. Nah, itu ada 2 macam nanti akan kita buat. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya adalah menu sisipkan atau menu insert. Dari menu insert di sini kita tinggal pilih apa yang mau kita masukkan ke dalam website kita. Nah, di sini kita bisa masukkan teks, memasukkan gambar, atau mengambil data-data dari Google Drive kita. Nah, Google Drive kita situ isinya bermacam-macam, bisa dokumen, bisa spreadsheet, bisa formulir, bisa kalender, dan lain sebagainya. Nah, kalender nanti akan kita praktekkan juga cara membuat jadwal pelajaran Bapak Ibu ya. Di website kita ini menggunakan Google Calendar. Nanti akan kita praktekkan yang di hari kedua. Yang di hari pertama ini sesuai dengan yang di browser, nanti kita akan mempraktekkan cara mengakses dan cara mendesainnya dari Google Sheet itu. Oke Bapak Ibu, di sini menu yang atas tadi ada menu Ando, ada menu Redo, ada menu Preview. Ando Redo pasti Bapak Ibu nggak asing lagi ya. Misalnya ada kesalahan, tinggal kita klik Ando saja, maka akan kembali ke seperti yang semula. Mau dimajukan lagi, tinggal kita klik Redo-nya. Nah, beda kalau kita Bapak Ibu pakai blog, pakai WordPress atau apa yang pakai pemrograman, biasanya kalau sudah kita edit kodenya, itu kita simpan, nah itu nanti kita harus mengeditnya lagi gitu ya, nggak pakai Ando Redo. Lalu ada menu preview untuk melihat preview dari website yang sudah kita buat. Di preview di sini Bapak Ibu yang merupakan satu kelebihan dari Google Sheet menurut saya, ini previewnya bisa langsung dilihat dari berbagai macam device. Ada preview untuk tampilan laptop atau PC, nanti ada preview tampilan tablet, dan juga ada preview untuk tampilan handphone. Nah, jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, untuk Google Sheet ini responsif Bapak Ibu ya. Jadi blog, website atau apa sekarang ini yang diusung itu adalah responsifnya. Responsif itu maksudnya bisa diakses dari berbagai macam perangkat. Mau itu perangkat komputer, laptop, tablet maupun handphone. Nah, Google Sheet ini responsif, bisa diakses menggunakan platform apa saja atau perangkat apa saja tanpa harus kita setting-setting lagi Bapak Ibu. Kalau kita di blog atau di Blogger, itu kalau membuat yang responsif, itu ada pengaturan-pengaturan yang harus kita buat. Kalau di Google Sheet ini nggak perlu kita seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada menu pengaturan, ada menu publikasi, dan di sini ada menu tentang akun kita gitu ya. Akun yang sedang aktif, yang sedang kita gunakan. Oke, selanjutnya di menu pengaturan Bapak Ibu. Di menu pengaturan, di sini ada menu navigasi. Nanti navigasi itu adalah letak dari menu atau halamannya. Mau diletakkan di mana? Mau di atas, di samping, atau di mana? Dan ada menu-menu yang lainnya seperti brand image, alat pengakses lihat saja, analisis, dan banner pengumuman. Nanti ini akan kita praktekkan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan agenda yang sudah ada di brosur pelatihan. Nah, di sini kita juga bisa mengupload logo kita dan favicon. Logo ini adalah logo dari website kita. Kalau favicon ini Bapak Ibu biasanya kalau mengakses Facebook misalnya, di web address-nya itu biasanya ada logo Facebook-nya. Nah, itu namanya favicon. Nanti ini akan kita coba praktekkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada banner pengumuman. Nah, jadi kalau kita membuat website pembelajaran, kita bisa membuat pengumuman. Kalau kita membuat pengumuman, pengumuman ini akan muncul di paling atas dan ini bisa dilihat di halaman mana saja. Itu pengumuman. Kalau kita ada informasi penting yang akan kita sampaikan kepada siswa kita melalui Google Sheet yang kita buat. Selanjutnya Bapak Ibu,
kalau kita sudah selesai untuk mendesain website pembelajaran kita, langkah terakhir yang kita lakukan adalah mempublikasikan website kita. Nah, di sini websitenya atau domainnya ini menggunakan subdomain. Jadi nanti aksesnya seperti ini. Kita masukkan alamat webnya, misalnya nama kita. Nanti jadinya seperti yang bawahnya Bapak Ibu ya. sites.google.com. Nah, guru.smp belajar baru nama kita. Memang untuk domainnya di Google Site ini agak panjang, agak susah kalau untuk diingat. Nah, tapi di sini selain kita menggunakan domain bawaan dari Google Site ini, kita juga bisa melakukan custom domain dengan domain yang kita inginkan sendiri. Tapi kalau kita mau menggunakan domain yang kita inginkan sendiri, kita harus berlangganan domain terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu sedikit materi dari saya. Setelah ini kita akan langsung mempraktekannya. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang sedang di depan laptopnya atau di depan HP-nya ingin coba mengikuti apa yang saya praktekkan, itu boleh ya Bapak Ibu, itu lebih bagus gitu ya. Saya izin share screen. Oke Bapak Ibu, silakan dibuka kalau yang mau langsung praktek di komputernya atau di laptopnya, bisa Google Chrome-nya, bisa Mozilla Firefox-nya atau Internet Explorer-nya, itu terserah Bapak Ibu. Tapi lebih nyamannya karena kita di sini menggunakan produk Google, kita juga pakai browsernya Google, yaitu Google Chrome. Kalau saya paling nyaman Bapak Ibu di sini memang menggunakan produknya Google. Oke, Bapak Ibu, untuk mengaksesnya, kita tadi langkah pertama bisa dari Google Drive. Kita ketikkan saja Drive di komputer kita, di browsernya. Nanti setelah kita ketikkan drive.google.com, di sini kita akan memilih akun yang mana? Akun Google-nya, kita harus login. Ini saya memiliki beberapa akun. Saya pilih salah satu akun saja, akun yang dari Kemdikbud. Oke, jadi Bapak Ibu, kita dengan menggunakan sebuah akun, kita bisa mengakses semua website atau semua layanan dari Google. Yang salah satunya adalah Google Sites. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan Google Drive. Pastinya Bapak Ibu semuanya tidak asing. Bapak Ibu boleh langsung mempraktekannya. Untuk membuat Google Site baru, kita klik tanda tambah. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, ada formulir. Nah, ini yang paling sering digunakan dari Google, Bapak Ibu ya. Makanya ini terletaknya di atas. Nah, di sini kita bisa memilih menu lainnya. Nah, di menu lainnya di sini, ini ada beberapa menu seperti Google Gambar, Google Maps, dan di sini ada Google Set. Kalau untuk tampilan yang bawah, ini mungkin bisa jadi sama, bisa jadi beda, Bapak Ibu, tergantung layanan-layanan yang sudah pernah kita gunakan. Nah, di sini kita pilih Google Set kita. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan awal dari Google Set yang kita buat kalau kita membuatnya dari Google Drive. Jadi seperti ini, kosong, belum ada isinya. Kalau cara mengakses yang kedua, dari pencarian Google Bapak Ibu, kita ketikkan saja Sites, S-I-T-E-S. Maka Bapak Ibu kalau sudah muncul, yang paling atas di sini, ini Bapak Ibu ya, Google Site dengan web addressnya sites.google.com. Di sini kalau kita klik ini, kalau kita belum login, nanti kita diminta login seperti yang tadi kita masuk Google Drive. Karena ini tadi kita sudah login, maka tampilannya langsung seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nah di sini ada beberapa menu, Bapak Ibu. Ada site, ini yang terbaru, yang sekarang ya. Kalau situs klasik, ini nanti kalau tampilannya pingin tampilan Google Site yang lama, itu kita pilihnya dari situs klasik ini.
Oke, selanjutnya di sini ada menu mulai situs baru. Kita bisa membuat website kosong. Kalau membuat website kosong, ini Bapak Ibu, itu tampilannya sama seperti yang kita buat dari Google Drive kita. Nah, di sini juga ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Google. Nah, di sini ada galeri template, ini bisa kita buka. Ini Bapak Ibu, template-template yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih. Nah, seperti ini, seperti untuk pendidikan, itu kita bisa membuat kelas, bisa membuat klub, atau bisa membuat portofolio siswa. Ada juga yang pribadi, itu untuk membuat portofolio kita sendiri. Jadi dokumen-dokumen kegiatan kita semuanya bisa kita masukkan ke Google Sheet agar dokumen-dokumen kita nggak hilang. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan atau menjadi narasumber atau yang lainnya, itu dibuat catatannya di Google Sheet ini agar lebih terorganisir dengan baik agar tidak kehilangan data. Lalu ada kantor, itu ada acara, pusat bantuan, ada project, ada tim. Ada juga ada bisnis kecil. Ini tinggal dipilih Bapak Ibu. Kalau kita mau menggunakan template yang sudah disediakan oleh Google. Kalau mau lebih bereksplorasi, kita bisa memilih template kosong. Template kosong tampilannya seperti ini tadi. Oke, kita akan melihat Bapak Ibu satu template. Nah, karena di sini kita membuatnya website pembelajaran, kita pilih yang pendidikan. Kita pilih saja yang kelas Bapak Ibu ya. Kita akan melihat tampilan website menggunakan template kelas. Tampilannya seperti apa. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Di atas sudah disediakan menu. Beranda, ditambahkan ada menu jadwal, ada menu newsletter. Nah, jadi ini halaman-halamannya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kita bisa tinggal klik saja Bapak Ibu. Nanti kita tinggal pilih. Di sini berarti gambar yang perlu diupload ya. Kalau kita menggunakan template ini. Nah, kita bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan teks, tinggal kita ganti kata-katanya. Dan Bapak Ibu, walaupun ini template, bukan berarti kita harus 100% mengikuti desain yang ada. Kita juga bisa tetap menambahkan yang lainnya Bapak Ibu ya. Tetap bisa menambahkan yang lainnya. Nah, seperti ini tampilan template kelas. Lalu ada jadwal. Kita lihat jadwalnya seperti apa. Nah, jadwal di sini Bapak Ibu kita menggunakan Google Calendar. Nanti kita akan praktekkan Bapak Ibu ya. Membuat jadwal pelajaran menggunakan Google Calendar. Jadi kalau kita membuat jadwal pelajarannya di Google Calendar, itu nanti akan masuk notifikasinya ke HP kita maupun ke HP siswa kita. Jadi gurunya yang buat, siswanya juga nanti bisa dapat jadwalnya ini. Nanti ini bisa juga kita masukkan ke dalam website pembelajaran ini. Nanti akan kita buat, sepertinya itu nanti di hari kedua, di hari Senin ya Bapak Ibu ya, untuk memasukkan konten. Hari ini kita fokus ke akses, pengenalan menu, dan nanti kita akan coba merancangnya. Lalu ada menu newsletter dari berita-berita atau kegiatan-kegiatan yang ada di kelas kita. Bisa kita masukkan ke menu ini. Ini sangat bagus Bapak Ibu ya, template kelas ini. Oke Bapak Ibu, itu tadi yang dari template. Kita sekarang akan mencoba memperkenalkan yang halaman kosong seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada halaman kosong. Jadi tampilannya benar-benar belum ada isinya. Seperti yang template tadi kan sudah lengkap. Ini memang benar-benar kosong. Oke. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi, langkah pertama yang harus kita buat adalah memasukkan judul dari website kita. Mohon maaf Pak Nanang. Mungkin bisa di slow sedikit. Oh ya Pak, maaf Pak. Terlalu bersemangat sepertinya Pak. Semangat sekali Pak Nanang ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau nanti terlalu cepat lagi mohon dikoreksi lagi Bapak Ibu. Karena ini agak semangat ini sepertinya. Oke Bapak Ibu, di tampilan kosong yang kita buat dari Google Drive tadi, ini ya Bapak Ibu ya, tanda tambah.
Lalu Google Sheet tampilannya seperti ini. Oke, mengajarnya matematika. Mungkin saya beri nama matematika. Nah, nanti di nama situsnya maka akan otomatis mengikuti dari judul yang kita buat. Dari ketikan judulnya tadi akan terbuat di sini. Selanjutnya di sini ada menu untuk menambahkan logo. Nah, di sini kita bisa nambahkan logo. Ini terkoneksi juga dengan menu pengaturan di pojok kanan atas nih Bapak Ibu ya. Menu pengaturan, terus di brand image. Nah, ini sekalian saja Bapak Ibu, kita mulai dari atas di navigasi. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Dari menu pengaturan, di navigasi. Nanti ini adalah letak menu dari tampilan website kita. Mau di atas atau dari samping. Itu biasanya kalau website dua itu ya, jarang yang letaknya di bawah atau di kanan. Rata-rata kalau nggak di atas, di samping menu navigasinya. Dan kebanyakan itu di atas. Nanti akan kita pilih saja yang di samping Bapak Ibu ya, biar berbeda. Nah, warnanya mau putih. Nah, jadi yang di atas ini Bapak Ibu ya, navigasi itu. Atau hitam, atau yang di atas, atau transparan. Kalau transparan, dia akan mengikuti gambar dari judul ini. Nah, kita pilih saja yang transparan Bapak Ibu ya. Lalu brand image, di sini kita bisa mengupload logo. Ini bisa kita upload, kita cari gambarnya dari penyimpanan laptop kita. Nah, misalnya ini, logonya Guru Inovatif Indonesia. Jadi ini akan menjadi logo. Nah, munculnya Bapak Ibu, logo ini di kiri atas dari website kita. Ini Bapak Ibu ya, di pojok kiri atas sudah muncul, sebelahnya matematika, ini tadi logonya, saya gunakan sebagai contoh saja, Guru Inovatif Indonesia. Kita kembali ke setelan, ke brand image. Selain logo, Bapak Ibu, kita di sini bisa mengupload favicon. Ini favicon contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan blog saya yang sudah saya pernah buat. Tapi ini saya menggunakannya bukan Google Sheet Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, di kanan atas ini kan ada logo. Seperti ini. Terus dari Google Sheet juga ini ada logo. Nah, di Drive ini juga ada logo. Nah, itu namanya favicon. Nah, favicon itu sebagai penanda atau mempercantik lah Bapak Ibu ya dari website kita. Kalau enggak dipilih, enggak masalah juga Bapak Ibu, nanti akan mengikuti favicon dari Google Sheet ini yang berwarna ungu yang ada kotak-kotak warna putihnya. Nanti faviconnya akan mengikuti favicon Google Sheet. Kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri boleh juga. Nah, seperti ini misalnya. Oke, tadi navigasi, brand image sudah. Lalu alat pengakses, lihat saja. Nah, di sini ini nggak perlu kita rubah-rubah pengaturannya Bapak Ibu. Untuk analisis ini mungkin lebih lanjut Bapak Ibu ya, menggunakan Google Analytics. Ini nggak perlu juga kalau cuma untuk website pembelajaran. Lalu ada banner pengumuman. Banner pengumuman ini bisa kita aktifkan dengan klik tampilkan banner. Ini harus kita geser dulu atau kita klik biar aktif. Warna bannernya warna apa? Misalnya saya buat warna putih. Nah, pengumumannya apa? Pengumuman. Nih saya Nah, misalnya seperti ini saja Bapak Ibu ya. Ini pengumumannya, nanti akan kita lihat munculnya di mana. Label atau tombol, atau kita juga bisa masukkan link dari pengumuman kita itu, mau kita masukkan tombol atau masukkan link gitu ya, nanti biar terbuka, atau cuma pengumuman saja, nanti cuma muncul aja di atas gitu aja, itu bisa juga. Visibilitasnya mau ditampilkan hanya di halaman depan saja, atau mau ditampilkan di semua halaman. Kalau semua halaman, berarti sampai ke halaman apapun yang kita miliki, nanti itu akan muncul pengumumannya. Oke, kita klik semua halaman.
Nah, di sini Bapak Ibu ya, munculnya di atas dari pengumumannya. Kalau mau menonaktifkannya, tinggal kita masuk lagi ke setting dan kita masuk di banner pengumuman, tinggal kita matikan tombolnya dan sudah hilang. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan yang agenda kita, sesuai yang tertulis di banner, hari ini kita akan merancang. Jadi untuk langkah pertama kita di sini akan merancang halaman Bapak Ibu ya. Untuk merancang halaman, di sini ada menu sisipkan, ada menu halaman, ada menu tema. Oh ya, langkah pertama sebelum ke halaman kita pilih temanya dulu Bapak Ibu ya. Ini dari warnanya. Nah kalau kita klik warnanya, maka di sini juga akan ikut berubah. Atau kita pilih warna sendiri. Yang mana yang kita mau warnanya. Nah biasanya kalau warnanya sudah disediakan, itu warnanya sudah bagus Bapak Ibu ya. Kita ikuti saja warnanya sudah disediakan. Lalu ada fontnya, mau font tipis, klasik atau berat. Ini kita bisa lihat perbedaannya, font tipis itu seperti apa, klasik itu seperti apa, berat itu seperti apa. Nah kalau yang berat seperti ini ya, hurufnya menjadi lebih tebal. Atau Bapak Ibu di sini ada beberapa tema, ini coba kita pilih. Nah tampilannya berubah juga, mengikuti tema yang sudah disediakan. Atau seperti ini Bapak Ibu, atau vision, nah seperti ini. Mana Bapak Ibu yang menarik lah, lebih menarik bagi Bapak Ibu. Misalnya yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada garis bawahnya. Kalau yang paling atas tadi yang sederhana, ini enggak ada variasinya, hanya teksnya saja. Kalau yang lain kan ada garis bawah, ada yang kotak. Nah kita pilih misalnya ini saja. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kan halaman utama. Misalnya kita beri nama beranda. Kalau halaman utama bisa namanya beranda, atau kita buat halaman utama saja enggak masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, di menu halaman. Di menu halaman ini, Bapak Ibu di sini kita bisa lihat. Ini tadi halaman muka, yaitu halaman yang sedang terbuka ini. Di bawah Bapak Ibu, di sini ada menu tanda tambah. Kalau kita pilih, di sini ada membuat halaman baru atau membuat link baru. Oke, kita praktekkan dulu untuk membuat halaman baru. Kita tambah halaman baru. Misalnya kita mau menambahkan materi apa? Berarti kita buat halaman tentang materi pembelajaran. Atau materi saja, biar mudah saja. Ini ada jalur custom, ini tidak perlu Bapak Ibu ya. Lalu kita klik selesai. Kita lihat Bapak Ibu, di pertama tadi beranda atau halaman muka, kalau kita klik maka ke halaman ini. Kalau kita klik materi, maka di sini akan muncul ke materi. Nah, halaman-halaman yang kita buat ini Bapak Ibu, ini muncul juga di tampilan menu. Ini tadi kan kita memilihnya tampilannya tampilan navigasinya di samping. Kita akan coba lihat kalau navigasinya itu di atas. Dari menu setelan, navigasi di atas. Nah, menunya munculnya di atas ini Bapak Ibu. Nah, selera Bapak Ibu mau menu navigasinya di atas atau di samping seperti ini. Mana yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau di atas itu sudah biasa. Kelebihannya dia langsung muncul Bapak Ibu ya. Apa-apa saja menunya. Kalau yang di samping ini perlu kita klik dulu untuk melihat menu navigasinya apa saja. Oke, kita coba tambahkan halaman baru lagi. Kita klik tanda tambah lagi. Dan di sini kita beri nama misalnya evaluasi itu Bapak Ibu ya. Bisa ulangan, bisa ujian atau tugas atau praktek. Nah, itu Bapak Ibu nanti maunya gimana. Nih, jadi kita sudah memiliki 3 halaman. Dan ini sudah masuk di sini Bapak Ibu ya. Halaman muka, materi, evaluasi. Terus kita tambah lagi misalnya daftar hadir. Lalu kita klik selesai. Terus kita klik tambah lagi misalnya daftar nilai. Nah, jadi ini Bapak Ibu sebagai dasar saja. Di website kita akan kita buat materi, akan kita buat daftar nilai, akan kita buat daftar hadir,
sama evaluasi. Ini posisinya bisa diurutkan Bapak Ibu ya, mana yang duluan. Misalnya materi, terus, oh maaf, daftar hadir seperti apa. Nah misalnya seperti ini urutannya, ini sudah muncul di sini Bapak Ibu ya. Oke, nah dari halaman-halaman ini Bapak Ibu, ini kita bisa memberikan subhalaman. Misalnya di materi, kita mengajar SMP misalnya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Maka di materi ini akan kita tambahkan subhalaman sesuai dengan tingkatan kelas. Caranya di halaman materi, Bapak Ibu, terus kita klik titik 3. Nah di sini ada menunya Bapak Ibu, jadikan halaman, jadikan beranda. Ini kalau jadikan beranda, maka materi ini akan menjadi halaman depan. Atau bisa kita duplikasi. Jadi kita mengkopinya agar menjadi halaman yang sama di halaman yang lain. Lalu ada menu properti, kita lihat. Ini ya, kalau kita mau merubahnya. Lalu kita lihat di sini ada tambahkan subhalaman. Nah ini Bapak Ibu ya. Kita tambahkan subhalaman. Materinya untuk kelas 7 misalnya. Kita klik, selesai. Kita mau menambahkan subhalaman lagi. Yang kita klik materinya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita klik titik 3 lagi, terus kita tambahkan subhalaman lagi. Misalnya materi kelas 8. Lalu kita klik, selesai. Satu lagi berarti Bapak Ibu ya, untuk kelas 9. Kita tambahkan titik 3 dan kita tambahkan subhalaman. Misalnya kelas 9. Nah ini materi kelas 7, 8, 9. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah jadi tampilannya seperti ini. Materinya nanti ada tanda panahnya. Kalau diklik materinya maka akan muncul kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kalau kita kelas 7, maka akan beralih ke halaman kelas 7. Nah, apakah subhalaman ini bisa ditambahkan subhalaman lagi Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu. Kita pilih kelas 7-nya dan kita pilih tanda titik 3. Nah, di sini kita tambahkan subhalaman lagi. Nah, tinggal kita isi materinya tentang apa? Mau kita buat per KD atau per bab atau membuatnya per pertemuan materinya. Kalau per pertemuan berarti pertemuan 1. Nanti berarti kita mengisinya per pertemuan. Kalau membuat langsung materi untuk satu bab, ya kita di sini masukkan saja babnya. Misalnya saya lupa urutannya apa ya. Nah, misalnya bilangan bulat. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi di kelas 7 nanti ada materi bilangan bulat. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan materinya mau materi per pertemuan atau materi per KD atau materinya seperti apa. Oke, kita tambahkan materi yang lain lagi, masih di kelas 7, kita tambahkan subhalaman lagi. Nah terus misalnya materi yang lain, misalnya tentang himpunan. Ini kita klik, selesai. Nah kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Jadi di materi kelas 7 itu ada materi bilangan bulat, ada materi himpunan. Nanti tinggal kita isi lagi. Di kelas 8, kelas 9 materinya tentang apa? Kalau Bapak Ibu di bilangan bulat ini mau diberikan halaman lagi, kita tambahkan lagi masih bisa subhalamannya. Misalnya pertemuan 1. Nah ini masih bisa Bapak Ibu ya. Dan ini masih bisa ditambahkan subhalaman lagi. Saya belum pernah mencobanya Bapak Ibu. Ini sampai berapa subhalaman yang bisa dibuat berapa kali gitu Bapak Ibu ya. Tapi sih kalau semakin banyak kayaknya semakin membingungkan. Jadi ini saya hapus saja. Untuk menghapusnya kita klik dan kita klik hapus. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Atau tadi saya sudah pernah membuat. Ini Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah saya desain. Yang sudah ada materinya. Ini yang tampilannya di atas Bapak Ibu ya. Menu navigasinya. Ini ada materi. Lalu di sini ada kelas 7. Ini saja ini materi-materinya. Ada bilangan bulat,
himpunan, aljabar, atau Bapak Ibu ini mau dijabarin lagi. Materi semester 1 apa, materi semester 2 apa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu seleranya seperti apa. Di sini ada daftar hadir, ada latihan, ada ulangan, ada daftar nilai, atau ada perpustakaan kalau mau menambahkan menu perpustakaan. Oke, Pak Suhardi, ini saya masih ada waktu berapa menit lagi Pak Suhardi untuk menyampaikan materinya? Sekitar 10 menit, Pak. Oke, jadi masih ada 10 menit lagi Bapak Ibu ya untuk menjelaskan rancangan. Jadi hari ini kita baru membahas tentang cara mengaksesnya dan cara merancangnya. Ini tadi Bapak Ibu, di sini kita tambahkan satu lagi, misalnya perpustakaan. Karena sekarang kan kita literasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita kalau bisa mempunyai perpustakaan sendiri yang terintegrasi dengan website kita. Jadi Google Sheet ini bisa kita ibaratkan sebagai LMS-nya Bapak Ibu ya. Kalau kita Bapak Ibu kan pakai Google Classroom atau apa. Nah, Google Sheet ini bisa kita desain seperti LMS juga. Jadi siswa bisa belajar secara mandiri maupun terbimbing dengan menggunakan Google Sheet ini. Oke, kita tambah satu lagi halaman. Ini kita tambah perpustakaan. Kita klik selesai. Oh, maaf Bapak Ibu ya. Ini tadi letaknya di sini. Kita hapus dulu. Kita kembali ke halaman beranda. Baru kita klik tambahkan halaman baru. Kalau tadi sub halaman. Nih, nah jadi ini Bapak Ibu ya, menu-menunya. Ini tinggal kita pindahkan saja perpustakaan paling bawah. Ini bisa materi, evaluasi, daftar nilai, daftar hadir, baru perpustakaan. Lalu kalau kita lihat tampilan yang di atas, navigasinya seperti ini. Enaknya kalau yang di atas langsung muncul Bapak Ibu ya. Kalau yang di sebelah kiri tadi kan harus kita klik dulu. Jadi kalau kayak gini orang atau siswa kita membuka website kita langsung tahu, oh isinya ini yang ada di website ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini menu yang belum saya jelaskan tadi, menu preview. Nah ini Bapak Ibu ya, menu preview. Ini menu preview dari tampilan layar besar atau laptop atau komputer. Nah, jadi di sini bisa kita pilih. Lalu ada tablet. Nah, nanti tampilan di tablet tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Lalu kalau siswa kita kan kebanyakannya pakai Android Bapak Ibu ya, pakai handphone. Nah, kita lihat tampilan di handphonenya seperti ini. Kalau kita perhatikan menu navigasi yang di atas tadi, kalau kita buka di tampilan handphone, itu akan menjadi tampilan samping seperti ini, Bapak Ibu ya. Karena di atas kan sempit, makanya dia akan pindah ke samping. Jadi kalau tampilan navigasinya di atas, dibuka di tampilan HP, akan merubah menjadi navigasi samping. Nah, jadi kita sambil mendesain, Bapak Ibu, kita bisa sambil mempreviewnya seperti apa. Oke, untuk keluar dari preview ini ada tanda X, kita pilih saja. Selanjutnya, ini tadi tema sudah, halaman sudah, sisipan sudah. Ini pengaturan tadi juga sudah Bapak Ibu ya. Menambahkan logo, menambahkan favicon juga sudah. Kita lihat menu di sini. Nah ini Bapak Ibu, di menu titik 3 ini, di sini ada menu history versi. Ini kita untuk melihat versi pengeditan yang sudah pernah kita lakukan. Ini muncul 10 Juli jam 9 tadi, jam 9. Versi sekarang. 10 Juli 8.36. Nah, jadi 8.36 tadi baru membuatnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin kembali ke versi yang sebelumnya atau ada kesalahan mengedit, nggak sempat Andoredo sudah tersimpan, kita bisa menggunakan history versi. Ini kalau versi yang sekarang. Kalau kita mau kembali ke versi yang lama, kita klik saja yang di kiri atas, Bapak Ibu, pulihkan versi ini. Misalnya kita ngedit kesalahan.
mau kita kembalikan ke versi yang sebelumnya. Menu undo redo-nya udah nggak aktif karena kita sudah simpan atau sudah keluar. Jadi kita bisa menggunakan menu history versi. Jadi kita tidak perlu takut salah atau kehilangan data kita. Lalu di sini ada menu duplikasi situs. Kalau kita mau menduplikatnya. Nah, di sini juga Bapak Ibu nanti yang akan kita praktekkan di hari yang ketiga Bapak Ibu, yaitu nanti berbagi dan mempublikasikan. Nah, jadi dengan menu bagikan ini Bapak Ibu, kita di sini bisa membuat website ini secara bersama-sama. Kita membangun websitenya bersama-sama dengan guru yang lain. Oh, sangat boleh Bapak Ibu ya. Jadi mau dijadikan website sekolah sekaligus website pembelajaran. Tinggal kita klik bagikan. Nanti di sini kita ganti linknya. Nah, di sini kita pilih yang siapa saja yang memiliki link. Nah, publik. Nah, ini nanti kan siapa saja yang memiliki link, ya sebagai editor. Nanti orang yang kita bagikan link ini akan bisa mengeditnya Bapak Ibu. Akan bisa mengeditnya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, nanti dengan rekan-rekan di sekolah bisa bekerja sama untuk membuat website ini secara bersama-sama. Nanti akan kita praktekkan di hari yang ketiga. Atau itu mau kita praktekkan kepada siswa kita sebagai media pengumpulan tugas. Jadi kita bagikan kepada siswa kita linknya dan siswa akan memasukkan tugas-tugasnya di website ini. Nah itu juga bisa. Jadi selain bisa membuat website bersama-sama, bisa kita jadikan atau manfaatkan sebagai pembelajaran kolaboratif. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama. Tadi ada sedikit materi tentang website, blog, domain, hosting, dan Google Site. Lalu juga tadi saya sudah menjabarkan cara mengaksesnya yang dapat diakses melalui dua cara, yaitu dari Google Drive atau dari sites.google.com. Lalu kita sudah memperkenalkan menu-menu yang ada di Google Sites dan juga kita sudah merancangnya atau menambah halaman-halaman yang ada di Google Sites ini. Demikian saja Bapak Ibu, nanti kita akan berdiskusi. Saya kembalikan kepada Bapak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Nanang Sriadi atas materinya pada hari pertama. Untuk diketahui Bapak Ibu, sesuai dengan rencana kegiatan ini, kita akan adakan selama kurang lebih 4 hari. 3 hari kita Zoom meeting, selebihnya kita akan diskusi via WhatsApp group. Baik Bapak Ibu, memang terlihat sederhana, ataupun ada yang menganggap sulit, dan ada juga yang tertinggal materi dari awal. Nanti kami akan berikan tutorial dan rekaman untuk Bapak Ibu bisa ulang. Dan seperti media-media pembelajaran yang lain, memang tidak akan langsung bisa, tidak akan langsung mahir. Akan tetapi jika Bapak Ibu terus ulang, kemudian lihat panduan ataupun lihat rekaman materinya, Bapak Ibu ulang terus, lama-lama akan jadi bagus. Nah, mumpung kita bersama narasumber, kita coba diskusikan, kita akan tanya dan sharing terkait apa saja terkait dengan Google Site ini. Bapak Ibu bisa tanyakan. Untuk sekitar 25 menit ke depan, kita bisa diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang masih penasaran ataupun ada yang kesulitan untuk membuka ataupun sesuai dengan tahapan materi kita yang pertama tadi, silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Kemudian saya akan bukakan mic-nya dan bisa tulis pertanyaannya di kolom chatting. Sudah ada beberapa yang sudah bertanya, ada Ibu Mardiah, kemudian ada Ibu Yovani, ada Ibu Erni, Ali Mustafa, Pak Hari Mahyudi, dan Abi Faiza. Yang pertama saya persilahkan Ibu Mardiah. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya tertarik sekali dengan Google Site ini.
eh, selama ini saya memakai Google Form saja, ya, karena belum berani mengakses yang lain dan juga keterbatasan waktu kita untuk bereksperimen ya Pak ya. Jadi ketika ada Google Site ini, saya juga jadi tertarik. Jadi ketika ini sudah masuk ke menu utama ya Pak ya, kan udah buat baru. Terus cara memasukkan materinya ke dalam kan udah ada judul, tadi kita buat di materi. Kemudian bagaimana cara memasukkan materi kelanjutannya? Setelah itu apa yang kita lakukan gitu. Kemudian cara kan sudah ada evaluasi, sudah ada daftar nilai yang kita buat. Nah, menggunakan itu semua, saya belum tahu nih Pak. Jadi saya pengen tahu semua cara-cara penggunaannya ini. Jadi cara memasukkan materi, daftar nilainya dan sebagainya gitu. Jadi ini kan baru judulnya saja yang tampil. Nah, materinya nanti munculnya di mana gitu. Ada pertanyaan yang lain? Kenapa Pak? Sudah itu saja dipahami pertanyaannya? Baik Pak. Makasih. Baik. Untuk diketahui Bapak Ibu, ini adalah pertemuan pertama, yaitu hanya baru pengenalan Google Site, kemudian materi terkait dengan posisi-posisi pengaturan dan menu. Untuk materi selanjutnya mungkin nanti akan ke materi inti untuk memasukkan video, memasukkan kalender, audio, dan lain sebagainya. Mungkin Pak Nanang bisa tanggapi? Oke, terima kasih Pak Suhardi. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Memang sudah disesuaikan dengan agenda kita ya Ibu ya. Kita hari ini memperkenalkan, mengakses, dan merancangnya. Nah, untuk memasukkan materi, untuk memasukkan dokumen, untuk memasukkan jadwal pelajaran, Bapak Ibu ya, untuk memasukkan daftar nilai, atau memasukkan evaluasi, soal, atau lain-lainnya, itu nanti sebenarnya akan kita bahas di hari Senin ya, Pak Suhardi ya. Ya. Nah, namun mungkin saya contohkan sedikit itu nggak masalah Pak ya. Ya, pengenalan di. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sudah saya desain sebelumnya. Ini kan sudah ada isinya Bapak Ibu ya. Ini ada jadwal. Hari Senin 11 Juli jam 8 matematika IPA. Nah, untuk memasukkannya Bapak Ibu saya pilih saja di materi. Kalau di sini ini sudah saya isi. Nah, misalnya di kelas 8 atau kelas 7 yang himpunan. Nah, ini sepertinya masih kosong. Jadi untuk memasukkannya Bapak Ibu, sini kan atas ini memang judul. Jadi yang kita buat tadi semuanya cuma judul. Nah, yang kita buat isinya itu di halaman yang putih ini Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada menu sisipkan. Apa yang mau kita masukkan ke dalam halaman ini. Nah, agar lebih rapi Bapak Ibu, kita gunakan menu tata letak. Ini tata letak. Kita pilih salah satu mana, mau tampilan besar atau tampilan kecil-kecil. Nah, misalnya pilih seperti ini. Nah, jadi seperti ini Bu, cara memasukkan materinya. Ini mau kita masukkan apa? Mau mengupload file, atau mengilih gambar, atau mau memasukkan dari Google Drive, atau masukkan YouTube, atau kalender. Nih saya contohkan masukkan kalender dulu. Ini kalender dari Google Drive saya. Nah, misalnya ini. Nah, jadi seperti itu Bu ya, cara memasukkan materinya. Untuk teksnya di sini, kita ketikkan materi tentang himpunan itu apa, dan seterusnya. Ya. Atau mau menambahkan lagi di bawahnya, ini kita tambahkan kotak teks. Nah, nanti ini yang bisa kita isi, atau kita masukkan menu-menu yang lainnya. Secara singkat, seperti itu Bu. Nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan yang kedua. Baik, terima kasih Pak Nanang. Wah, ya, semangat Pak, sekali Bu Mardiah, dan beberapa sudah ada yang nanya menu video, audio ini. Alhamdulillah sangat semangat sekali, dan kita akan bahas satu persatu karena kalau semua kita bahas sekarang mungkin Bapak Ibu yang lain akan pusing. Ya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Erni Suhartini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya pertanyaan saya tidak jauh dengan Ibu Mardiah tadi, yaitu ketika mengisi daftar hadir Pak. Kita membuatnya apakah hanya
dengan menggunakan Google Form saja seperti tadi ya kan Bapak sudah mendemokan cara memberikan materi apa sama seperti itu kalau kita ingin membuat daftar hadir kita menggunakan Google Form. Lalu yang kedua tadi saya sudah mencoba-coba sambil mempraktekkan itu tadi kok saya nggak ketemu yang history tadi ya Pak. Itu gimana ya Pak yang history apa tadi itu kalau nggak ada nggak ada Android Pak, kalau udah hilang apa gimana baru muncul history versinya gitu Pak. Nah, itu saja, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya. Silakan Pak Nanang untuk menanggapi terkait dengan history pembuatan Google Site-nya. Oke, terima kasih Bu Erni. Memang Bu untuk daftar hadir yang akan kita buat di sini kita tetap menggunakan Google Formulir. Nah, karena yang bisa dimasukkan di sini kebanyakan adalah produk-produk dari Google seperti dokumen, spreadsheet, dan formulir. Nah, evaluasinya dan daftar hadirnya kita juga nanti akan membuatnya basicnya adalah Google Formulir. Selanjutnya untuk history versi saya share screen lagi. Bu Erni tadi jadi history versi itu gunanya kalau kita terjadi kesalahan dalam mendesainnya dan ini sudah kita simpan atau kita sudah keluar dari browsernya. Kalau sudah keluar kan nggak bisa di Android. Kalau masih di Android-nya masih aktif, kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk history versi itu ada menu di titik 3, menu lainnya. Nah, menu titik 3, nah ini Ibu ya, ada menu history versi. Nah, ini history versinya. Ini karena saya sudah beberapa hari yang lalu untuk ini ya. Jadi sudah muncul yang beberapa hari yang lalu, tinggal kita pilih mana versi yang mau kita kembalikan. Misalnya kemarin. Nah, jadi tampilannya nanti akan muncul yang versi kemarin seperti apa tampilannya. Kalau mau dipulihkan, tinggal kita pulihkan. Seperti itu kalau ada kesalahan. Nah, jadi history versi ada di menu titik 3 ya, Bu Erni ya. Nah, begitu Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Nanang. Seperti itu Bu Erni. Nanti akan ada banyak sekali materi lanjutan pada hari berikutnya dan kita diskusi di WA Group juga. Untuk informasi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu fokus pada materi dan pengembangan pengetahuan kita di website dengan menggunakan Google Site. Untuk urusan administrasi, absen, dan lain sebagainya, jika Bapak Ibu sudah registrasi, kami panitia akan siapkan semua. Jadi Bapak Ibu, kita fokus di Guru Inovatif ini, fokus pada materi yang diberikan oleh Bapak narasumber. Kemudian untuk selanjutnya, silakan Bapak Ali Mustafa. Silakan Bapak Ali. Atau Bapak Hari Wahyudi. Saya persilakan Pak Hari. Dibuka speakernya ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak. Ya, saya hanya mau tanya berkaitan tadi karena ketika sudah dibuka untuk website bersama, artinya dalam satu sekolah, kemudian adanya kebebasan mengakses semua termasuk kepada murid. Apakah dalam setiap halaman itu bisa diakses dalam arti diedit oleh siapa saja atau dia akan terkunci? Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Heri. Pak Hari, silakan Pak Nanang terkait dengan kolaborator di Google Site. Ya, Pak Suhardi. Oke, terima kasih Pak Hari Wahyudi atas pertanyaannya. Jadi nanti di sini yang akan kita praktekkan di hari ketiga, nanti kita akan berbagi, berkolaborasi, dan mempublikasikan. Jadi Bapak Ibu ya, berbeda antara kolaborasi sama publikasi. Kalau saya bahas publikasinya dulu, kalau kita sudah klik publikasi, itu sudah menjadi sebuah website yang sudah jadi. Publikasi itu linknya tadi, yang misalnya kayak website saya tadi, nanangsriyadi.online atau guruinovatifindonesia.com. Itu kan yang sudah jadi. Kalau itu yang sudah jadi, sudah terpublikasi, itu kalau kita bagikan ke siswa link itu nggak bisa diedit lagi Pak Hari Wahyudi. Tapi kalau kita menggunakan menu kolaborasi tadi, itu linknya berbeda. Berbeda dengan link publikasi. Itu khusus link untuk kolaborasi. Jadi link kolaborasi sama link publikasi beda. Selama link kolaborasi itu kita bagikan kepada siswa kita,
atau kepada rekan guru kita, orang yang mempunyai link tersebut masih bisa untuk mengaksesnya, bisa mengganti, bisa menghapus, itu bisa, Pak. Nah, jadi memang harus kita berikan batasan-batasan kalau kita mau kolaborasi. Atau kita buat halaman sendiri-sendiri. Misalnya untuk siswa, kita buatkan, kita siswanya ada 10, kita buatkan 10 halaman atas nama siswa masing-masing. Nah, siswa tersebut menambahkan filenya atau apa di halaman masing-masingnya. Nanti solusinya seperti itu, Pak. Jadi link kolaborasi dengan link publikasi itu berbeda. Kalau publikasi sudah jadi, kalau link kolaborasi tadi siswanya bisa ngedit. Nah, seperti itu Pak Hari Wahyudi. Wah, sangat menarik sepertinya kalau memang ini bisa benar-benar Bapak Ibu bisa terapkan untuk pembelajaran daring ini. Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Google Site ini akan mempermudah sekali Bapak Ibu dalam pembelajaran. Ini mungkin banyak yang bertanya terkait dengan materi kedua ataupun materi ketiga dan seterusnya yang terkait dengan pengembangan Google Site, Pak Nana. Oh, iya, Pak. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih belum bisa untuk login di Google Site ini. Memang syaratnya adalah Bapak Ibu harus memiliki akun Google atau akun Gmail yang dari Google. Jadi Bapak Ibu, syarat paling pertama yaitu yang pertama tadi memiliki akun. Jadi kalau tidak bisa ya nggak bisa kita akses Google Site ini. Adapun materi yang selanjutnya akan kita bahas pada hari kedua dan ketiga. Silakan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Yohanes Wahyu Waluyo. Silakan Pak Yohanes Wahyu. Ya. Selamat siang kalau di sini. Ya. Oh, Pak mau tanya, kalau di Google Drive itu kalau kita gratis kan maksimal 15 GB, Pak. Apakah dengan kita membuat Google Site ini kita perlu penambahan lagi, Pak? Itu yang pertama. Terus kalau kita sudah membuat site, Pak, tadi saya pertama agak terlambat datangnya. Kita setelah membuka site dan menyimpannya, Pak, untuk bukanya lagi di mana, Pak? Apakah di Google Drive atau kita kembali ke Google Site-nya, Pak? Terima kasih. Baik, itu saja Pak Wahyu. Ya, itu aja, Pak. Silakan Pak Nana. Oke, terima kasih Pak Yohanes Wahyu atas pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai Google Drive ya, Pak Wahyu. Jadi kalau menggunakan akun biasa atau akun Gmail kita memang 15 GB. Di sini nanti akan muncul 15 GB. Jadi Bapak Ibu, yang Google Site ini kan untuk memasukkan materinya kita mengambilnya materi dari Google Drive kita. Jadi sebelumnya kita sudah mengupload dokumen misalnya, kita sudah membuat formulir, kita sudah membuat kalender, sudah mengupload ke Google Drive. Jadi itu enggak akan tumburan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah nguploadnya di Google Drive, kita masukkan lagi ke Google Site, itu tidak akan memenuhi kapasitas dari Google Drive kita. Kecuali kalau kita ada mengupload gambar dari komputer kita. Misalnya di Google Drive-nya belum ada. Kita memasukkan gambar. Nah itu nanti baru menambah kapasitas. Saya rasa untuk 15 GB, kalau belum dipakai yang lainnya nih Bapak Ibu ya, untuk Google Site ini sudah sangat luas. Kalau sudah dipakai yang lain, mungkin beda lagi urusannya. Kalau kiranya itu kurang, mau berlangganan menambah kapasitas juga nggak masalah. Kalau Bapak Ibu guru, kita kan yang dari Kemendikbud, di bawah Kemendikbud, kita sudah diberi akun belajar.id atau akun belajar, itu kan penyimpannya unlimited. Nah ini Bapak Ibu ya, nggak ada batasannya sampai berapa. Nah mungkin bisa manfaatkan itu. Kalau pakai Gmail biasa, itu saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak nyimpen film, nggak nyimpen apa, saya rasa sudah cukup. Lalu yang kedua, kita sudah membuatnya, kita mau melihat lagi di mana sih yang sudah kita buat tadi. Nah, langkah pertama, Pak, kita bisa membukanya lagi dari Google Drive. Ini saya refresh dulu.
Jadi yang sudah kita buat itu akan muncul di Google Drive kita. Ini Bapak Ibu ya. Ini tadi yang saya contohkan, matematika. Ini yang kemarin saya buat. Jadi semuanya masuk di sini. Kalau datanya sudah banyak nih kayak gini, kita bisa mencari dari pencarian. Telusuri di Drive. Nah ini opsi penelusuran. Kita pilih jenisnya. Kita pilih yang sites. Nah ini kita pilih jenis penelusurannya sites. Dan kita telusuri. Maka yang muncul di sini khusus dokumen yang Google Site. Nah, tinggal kita buka. Atau yang kedua, tadi kita membukanya dari sites.google.com. .google.com. Nah, di sini akan muncul juga set yang sudah kita buat. Ini beberapa set yang sudah saya buat. Kalau yang bawah ini set kolaborasi bersama. Nah, seperti itu, Bapak. Saya kembalikan ke Pak Suhardi. Baik, seperti itu Bapak Yohanes. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan di kolom chatting yang saya akan coba bacakan. Atau Bapak Nanang bisa lihat dari Pak Anzar. Apakah semua file atau dokumen yang harus terupload di Google Drive dimasukkan pada Google Site? Dokumen harus sudah terupload. Ya, seperti itu. Oke. Saya share screen, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, misalnya di sini di perpustakaan, kita di sini kan yang bisa kita masukkan seperti ini Bapak Ibu ya. Ada yang dokumen aja, ada kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir. Ini kalau kita klik salah satunya misalnya dokumen. Ini posisinya memang harus sudah terupload di Google Drive Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mengupload dulu dokumen-dokumen, misalnya dokumennya atau slide-nya atau PowerPoint-nya, kita masukkan dulu ke Google Drive agar bisa kita masukkan ke dalam Google Site. Jadi memang benar untuk dokumen-dokumen tersebut harus kita masukkan terlebih dahulu ke dalam Google Drive. Kalau YouTube itu kita tinggal memasukkan linknya saja Bapak Ibu ya, atau dari pencarian. Kalau gambar, nah kalau gambar ini selain kita memilih dari Google Drive kita bisa mengupload. Nah kalau dokumen yang lainnya itu nggak bisa, itu harus kita upload dulu ke dalam Google Drive. Karena kalau kita nguploadnya file Word Bapak Ibu, itu kan ekstensinya nama file titik dokumen. Nah itu kalau kita upload ke dalam Google Drive, itu formatnya akan berubah menjadi Google Dokumen. Google Dokumen itulah yang ekstensinya dokumen-dokumen Google yang bisa kita masukkan ke dalam Google Site ini. Kecuali gambar. Kalau gambar masih kita bisa masukkan upload. Kalau yang lainnya harus dari Google Drive. Demikian Pak Suhardi. Baik, terima kasih jawabannya Pak Nana. Saya persilahkan kepada Ibu Paramita dan Ibu Armi Guspita. Yang pertama, Ibu Paramita, silahkan Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Nanang, tadi saya agak terlambat masuk ke linknya. Mau bertanya begini Pak Nanang, kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Nah, untuk era daring seperti ini, apakah Google Site ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa, berarti untuk keseluruhan kelas begitu Pak Nanang? Di tempat saya ada 24 rombel, apakah itu bisa untuk seluruh kelas dengan 11 mata pelajaran? Demikian, terima kasih. Ya, silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih Ibu Paramita atas pertanyaannya. Kalau ditanya bisa nggak bisa, itu bisa Bu ya. Jadi kita bisa kalau mau kita manfaatkan membuatnya untuk semua kelas. Nah itu tinggal manajemen kita saja membuat halaman-halaman di Google Site-nya agar siswa kita nanti mudah untuk mengaksesnya yang mana. Jadi kalau kita membuatnya materi saja, itu kan materi, berarti sesuai mata pelajarannya.
Atau kalau mau semua mata pelajaran bergabung dalam sebuah website, berarti guru-guru di sekolahannya bisa saling bekerja sama, memasukkan atau membuat materi sesuai mata pelajaran mereka masing-masing. Kalau ke siswa nanti itu tergantung nge-share-nya. Kalau materi kan berarti bisa saja digunakan untuk semua kelas. Kalau evaluasi misalnya, nah mungkin kalau kelasnya terlalu banyak, kalau menu evaluasinya sendiri-sendiri itu agak susah memang ya, harus banyak kayak gitu. Kalau kelemahannya, kalau banyak kelasnya, itu mungkin agak susahnya seperti itu. Kalau daftar hadir sih bisa. Jadi kalau untuk evaluasi tadi, kalau kita buat halaman tersendiri itu susah, evaluasinya kita masukkan ke dalam materi. Setelah kita mengetikkan materi, mengupload video di situ, dokumennya di situ, paling bawah dari materi saya tadi misalnya bilangan bulat. Di paling bawah kita masukkan evaluasinya, Google formulirnya. Nah, mungkin solusinya seperti itu. Jadi itu bisa kita manfaatkan ya, Ibu Paramita. Tergantung manajemennya kita seperti apa. Itu Bapak Ibu, karena waktu kita memang sampai dengan pukul 9.30 sesuai dengan jadwal. Kita akan akhiri pada jam ini. Untuk informasi Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada absen. Kami akan siapkan absen tersebut sesuai dengan pertemuan kita. Lalu di pertemuan kedua dan ketiga dan di WA Group kita akan maksimalkan materi terkait dengan apa yang Bapak Ibu tanyakan tadi, terkait dengan memasukkan video, kemudian masukkan materi dan lain sebagainya, sampai dengan nanti kita bisa berkolaborasi. Nah, kolaborasinya nanti seperti Pak Nanang jelaskan tadi, kita bisa kolaborasi dengan rekan guru kita di sekolah, kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh siswa juga. Jadi sangat praktis sekali Bapak Ibu jika Bapak Ibu menggunakan Google Site ini. Selain gratis juga, Bapak Ibu bisa pakai dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Untuk satu lagi Pak Nanang, saya persilakan. Ya, boleh Pak. Armi Guspita yang sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, saya sudah pernah mencoba untuk membuat kelas virtual dengan Google Site. Nah, yang saya tanyakan di sini tentang pembuatan judul yang di atas. Nah, kalau judulnya kita ganti, nanti apa link yang sudah kita share itu apa bisa dibuka kembali oleh siswa kita? Terima kasih. Oke, silakan Pak Nanang. Oke. Terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, langsung saya share screen saja untuk menunjukkannya. Oke, misalnya ini Bu ya. Jadi ini mau kita rubah-rubah, Ibu. Yeah. Judulnya ini nggak masalah Bu. Yang penting ini sudah kita publikasikan. Jadi link yang tetap itu di sini. Link yang sudah kita publikasikan. Ini sebelumnya sudah pernah saya publikasikan. Saya contohkan yang belum dipublikasikan. Nah yang ini. Kalau ini kita klik publikasikan. Nah di sini kan kita akan memasukkan nama situsnya. Nama situs ini berbeda dengan judul yang di awal tadi. Itu nggak masalah Bu. Misalnya matematika. Ini sudah ada misalnya ya. Misalnya. Nah seperti ini. Ini kalau sudah kita publikasikan, kalau yang ini nggak bisa dirubah lagi, Bu. Jadi link yang kita bagikan kan yang ini. Sites.google guru SMP matematika 48. Nah, kalau link ini nggak bakal berubah kalau kita sudah publikasikan. Kalau judul yang ini mau dirubah-rubah nggak masalah, Bu. Oke, bisa sedikit lagi, Pak? Ya, silakan. Nah, setelah link tadi kita bagi, terus kita ganti link gitu Pak ya, memakai is.id atau yang lainnya gitu. Nanti kalau kita buka baru gitu, apa dia masih bisa buka? Oh, ya Bu. Berarti beda akun gitu Bu ya? Nah, jadi akun sama, tapi kita ganti nama link. Oh, ya. Jadi pas publikasi mau dibuat itu Bu ya?
Ini kalau sudah dipublikasikan sih sepertinya tidak bisa dirubah lagi, Bu. Nah, misalnya ini kan, yang ini sudah saya publikasikan. Oh, bisa, Bu. Kita batalkan publikasinya dulu. Kita batalkan publikasinya. Batalkan publikasinya, lalu publikasikan lagi, mau diganti lagi nggak masalah. Tapi link yang sebelumnya itu udah nggak bisa diakses lagi. Berarti harus pakai link yang baru gitu. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Nanang. Waktu kita sudah cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di WA Group dan Zoom Meeting pada hari kedua dan ketiga. Untuk informasi Bapak Ibu, Pak Nanang sudah bergabung di grup kita. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi ataupun bertanya terkait dengan Google Site di WA Group, kami persilahkan. Dan sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari sampai dengan siang ini. Kita akan bertemu di hari berikutnya dan pada materi yang selanjutnya. Untuk tutorial dan lain sebagainya akan kami kirimkan di WA Group nantinya, termasuk dengan rekaman ini supaya Bapak Ibu yang mungkin tertinggal tadi materi bisa mengulang kembali dan mempraktekannya. Untuk urusan media memang tidak ada yang langsung simple, karena Bapak Ibu bisa karena terbiasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Saya izin. Sama-sama Pak.